Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Salam sejahtera, salam sehat, salam penuh kerahiman Allah. Saudari dan saudara terkasih dimanapun Anda berada, saya Romo Yudo pada hari ini tanggal 5 September ingin menemani saudari dan saudara terkasih terutama untuk merenungkan Sabda Allah yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala berkat-Nya. Dan mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hamba-hambamu hendak mendengarkan sabdamu yang kekal, yang akan kami renungkan pada hari ini. Bapa, bimbinglah kami selalu, agar kami pun seperti halnya yang akan diwartakan oleh Rasul Paulus, tetap dapat bersyukur atas karunia yang berlimpah yang terus Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, kami percaya Engkau mau hadir menemani kami dalam kondisi kami yang sekarang. Bimbinglah dan temanilah kami agar kami pun semakin setia kepadamu sebagai pembawa sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Mari kita dengarkan sabda Allah itu. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudari dan saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami, kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat,
dan bagi manusia, kami ini bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Yesus Kristus, oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka jawab Yesus, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan
yang baru saja kita dengar hari ini sangat relevan untuk hidup kita, terutama dalam masa-masa ini, masa-masa penuh tantangan, penuh kesulitan. Dan mari kita renungkan bersama satu persatu dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar. Tentang bacaan yang pertama, saya ingin menyampaikan 3 hal yang relevan untuk kita dalami bersama. Yang pertama tentu tentang latar belakang adanya tulisan tersebut sehingga kita bisa masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu soal penafsiran atau renungan. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil apa yang menjadi relevansi bagi kita di masa ini. Yang pertama tentang latar belakang dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus sendiri adalah kota besar dengan penduduk yang sangat padat, yang sangat beragam. Kota ini amatlah ramai karena kota ini terletak di antara atau kota ini memiliki 2 pelabuhan besar, yaitu Kenkrea pada Laut Egea dan Lekaion pada Laut Adriatik. Kita bisa membayangkan betapa ramainya kota ini karena memiliki 2 pelabuhan yang dimana banyak orang datang di situ dari berbagai macam wilayah. Kita bisa membayangkan sebagai kota pelabuhan, Korintus itu adalah kosmopolitan dengan budaya yang sangat majemuk, heterogen, dan sangat terbuka. Perjumpaan, pertukaran satu sama lain, persaingan ada di dalamnya. Dan karena itu kita bisa memahami masalah ataupun tantangan yang ada di dalam wilayah Korintus sendiri itu sangatlah kompleks, sangatlah beragam, berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain, yang lebih kecil tentu skopnya. Dari situ kita bisa memahami apa yang menjadi concern dari Paulus. Umat Korintus sendiri adalah hasil pelayanan dari misi kedua Rasul Paulus. Biasanya Rasul Paulus itu setelah memulai, dia akan berpindah ke wilayah lain, lalu menugasi orang untuk melanjutkan karya-karyanya di situ. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, Paulus biasanya berkomunikasi dengan mereka lewat surat-surat. Untuk apa? Untuk berkabar, untuk mengetahui situasi, dan untuk memberikan nasihat-nasihat rohani bagi umat sendiri yang akan disampaikan penerusnya ataupun bagi penerusnya sehingga punya kebijaksanaan. Nah, di sini dalam salah satu suratnya terutama tadi yang kita dengar ada latar belakang tertentu yang menyebutkan bahwa ada laporan bahwa situasi umat di Korintus sendiri mengalami penurunan kualitas dalam bidang moral dan iman. Banyak umat di Korintus yang menjadi angkuh, menjadi sombong, arogan secara intelektual karena merasa unggul daripada yang lain. Mereka mengagung-agungkan materi lebih dari segala-galanya, atau bisa dikatakan banyak yang setelah menjadi penguasa tertentu mengejar kekayaan demi ambisi pribadi atau demi pemuasan hasrat. Dan juga banyak dari mereka yang bejat secara moral. Maka kalau kita mendengar atau nanti membaca setelah pewartaan ini, ada banyak sisi-sisi tentang sosial, moral, etika yang disampaikan oleh
Paulus sendiri. Tapi saya tidak akan masuk ke situ. Dengan kata lain, banyak umat Korintus mengalami kesombongan, arogansi dalam bidang rohani maupun bidang duniawi. Mereka merasa hidup mereka itu sudah berlimpah, berkecukupan, tetapi melupakan bahwa itu semua adalah pemberian, karunia, atau dalam bahasa Latin, gratia, gratis, cuma-cuma. Kesombongan ini pula yang menjadi pemicu perpecahan di antara umat sendiri. Karena ada sebuah fanatisme negatif, fanatisme yang berlebihan kepada hamba Tuhan yang melanjutkan pelayanan dari Rasul Paulus di Korintus. Alih-alih menghargai keyakinan mereka atau pendapat orang lain, mereka malah menilai negatif dan menjudge keyakinan orang lain secara semena-mena. Dengan kata lain, permasalahan utama atau latar belakang dari bacaan pertama adalah kebanggaan diri yang berlebih sehingga menimbulkan kesombongan, fanatisme yang menggerogoti tubuh jemaat Korintus sendiri. Dan dari situ akhirnya muncul perpecahan-perpecahan di antara mereka sendiri. Dalam konteks seperti inilah kita bisa masuk bagian kedua tentang sebuah pemaknaan atau penafsiran. Paulus tidak henti-hentinya menegur kesombongan, arogansi mereka, terutama dalam hidup harian. Paulus melihat kesombongan mereka terwujud, terekspresi lewat sikap mengutamakan diri sendiri dan menganggap diri sendiri adalah yang paling penting, dengan eksesnya adalah orang lain selalu salah, orang lain itu negatif, orang lain itu tidak berguna. Maka sejak awal tulisan sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus, hendaklah kalian belajar. Ataupun yang kedua, jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu lebih daripada yang lain. Di sini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka tidaklah superior, tidaklah lebih unggul daripada yang lain. Sikap merasa diri lebih unggul daripada yang lain, sehingga meniadakan yang lain dapat membuat mereka menghakimi orang lain secara semena-mena, bahkan menghakimi hamba Tuhan karena ia hanya melihat dari satu perspektif saja. Meskipun mereka memiliki banyak hal, harus disadari bahwa semuanya itu, entah itu kekuasaan, entah itu kekayaan, ataupun yang paling dasar, hidup adalah pemberian dari Allah. Maka dalam ayat 7-8, Rasul Paulus menyindir umat Korintus dengan kata-kata yang sangat keras. Paulus mengajukan pertanyaan retoris. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika memang engkau menerimanya, mengapa engkau hanya memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus mengajukan pertanyaan tersebut mengingat masyarakat di Korintus itu tidak bersyukur atas segala yang mereka terima dan miliki. Selain itu, Paulus juga melihat adanya kecongkakan umat Korintus yang merasa dirinya sudah atau bisa masuk kerajaan Allah
dan menikmati kebahagiaan tanpa bantuan siapapun. Kesombongan rohani dan duniawi yang menyebabkan orang meniadakan yang lain. Itulah poin yang disasar oleh Rasul Paulus. Maka selanjutnya Rasul Paulus setelah memberikan teguran yang amat keras dan perlunya bersyukur, bukan menyombongkan diri, ia memberi contoh bagaimana harus bersikap dalam kondisi seperti itu. Ia tidak mengambil contoh dari orang lain, ia mengambil contoh dari dirinya sendiri, karena itulah yang dialami. Maka dia menjelaskan kemudian bagaimana sikap para rasul yang walaupun menerima karunia khusus dari Allah untuk mengetahui ataupun untuk bersikap bijaksana, tetap mereka rendah hati di dalam pelayanan mereka. Bahkan mereka bukan membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi justru hal-hal yang sebaliknya, yaitu mereka mendapat kesengsaraan, hal-hal yang menyakitkan. Dan melalui pengalaman ini, Paulus kemudian mengingatkan dan menegur mereka bagaimana harus bersikap. Karena itu, mereka perlu untuk meneladan dari Paulus sendiri yang sebelumnya mempraktikkan sikap untuk bersyukur, sikap untuk rendah hati, bahkan ketika ia mengalami pengalaman-pengalaman menyakitkan, dihina, disakiti. Apa relevansinya untuk kita pada hari-hari ini atau pada zaman ini? Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sendiri tentu masih relevan bagi kita semua yang tinggal di wilayah ataupun di daerah dengan budaya yang sangat majemuk, yang sangat beragam, seperti halnya yang dialami oleh jemaat di Korintus. Surat tersebut mengingatkan kita akan pentingnya untuk pertama-tama bersyukur atas karunia Allah yang Ia berikan kepada kita, karunia kehidupan, karunia keberagaman, karunia kekayaan, kekuasaan, dan apapun yang menyertai hidup tersebut, dan sikap rendah hati dalam kata dan tindakan. Dasar dari sikap syukur adalah karunia itu pemberian, gratia, grace. Karunia itu pemberian gratis, cuma-cuma. Maka itu pula yang harus disyukuri dan dibagikan secara cuma-cuma, bukan untuk disombongkan. Seorang penulis pernah mengatakan, seorang yang arogan, sombong, pada dasarnya adalah orang yang mengalami kekurangan dalam dirinya, dan ia menutupi segala kekurangannya tersebut dengan sikap arogan dan melihat orang lain selalu kurang. Sedangkan orang yang bersyukur adalah pribadi yang mau rendah hati, menerima kekurangan dalam dirinya, dan melihat orang lain sebagai kolaborator, orang partner untuk bersinergi, terutama untuk sesuatu yang lebih baik. Maka menjadi jelas di sini bacaan pertama hari ini dari Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri karunia dalam diri kita apa adanya dan bersikap rendah hati dengan bekerja sama atau berkolaborasi pada banyak pihak untuk tujuan yang lebih baik. Saudari dan saudara terkasih, itulah
butir-butir permenungan yang bisa kita renungkan bersama, terutama dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, selalu memberikan kita penyertaan terutama untuk olah syukur kita dan sikap rendah hati kita, terutama untuk bekerja sama dengan orang lain dalam budaya yang majemuk untuk tujuan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun kita berada. Pada sesi yang pertama tadi, kita merenungkan apa yang menjadi inti dari yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, terutama soal rasa syukur kita karena hidup kita adalah pemberian. Apa yang kita terima, entah itu materi, entah itu kekuasaan, entah itu hidup sepenuhnya adalah pemberian. Dan kita perlu untuk mensyukuri hal tersebut, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk bersikap rendah hati, terutama untuk melihat orang lain sebagai bagian dari hidup kita, sehingga kita dapat bekerja sama, dapat bersinergi untuk tujuan yang lebih baik. Tadi malam saya membaca salah satu cerita singkat dari buku 100 Wisdom Stories from Around the World dari Margaret Schiff yang mengumpulkan cerita-cerita kebijaksanaan. Dan ada sesuatu yang sangat menarik yang saya baca. Judulnya adalah Tanda Datangnya Pagi. Saya akan bacakan ini. Seorang rabi suatu hari bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana seseorang tahu ketika malam telah berlalu dan pagi menjelang. Ketika kamu bisa melihat binatang di kejauhan dan bisa mengenali apakah itu domba atau anjing. Salah, jawab si rabi. Lalu apa? Ketika kamu bisa melihat pohon di kejauhan dan bisa mengenalinya, apakah itu pohon ara atau pohon persik? Salah, jawab si rabi. Lalu apa? Tanya murid-muridnya penasaran. Jadi kapan itu pagi? Sang rabi tersebut menjawab, ketika kamu dapat melihat muka dari sesama manusia dan melihat mereka sebagai saudaramu sendiri dan bukan lagi sebagai musuhmu. Disitulah pagi. Karena sebelum kamu dapat melakukannya, tidak peduli jam berapa, berarti hari itu masih malam. Saudari dan saudara terkasih, tentu cerita tersebut ingin mengatakan pentingnya kita melihat sesama bukan sebagai musuh, kompetitor, tetapi sebagai seorang sahabat, partner yang dapat mengajak kita menjadi lebih baik lagi. Dan pada hari ini, terutama tadi dalam bacaan Injil, kita melihat bagaimana sikap Yesus sendiri yang ingin mengarahkan murid-muridnya untuk
bekerja sama, berkolaborasi dalam memahami sesuatu. Kita akan melihat, merenungkan bersama bacaan Injil ini juga dalam 3 bagian, yaitu tentang latar belakang sehingga kita bisa masuk ke dalam sebuah penafsiran atau renungan dan relevansinya. Itu bagian ketiga. Maka bila kita melihat bacaan Injil dari Lukas bab 6 ayat 1-5, dalam berbagai ilmu tafsir disebutkan bahwa bacaan ini atau perikop ini adalah bagian dari narasi tentang karya Yesus di Galilea. Jadi ada beberapa bagian yang akan disebutkan atau dikisahkan oleh Lukas, terutama di dalam Lukas 6-11 untuk karya-karya Yesus di Galilea. Bila kita baca-baca ayat sebelumnya dan menempatkannya pada struktur penulisan dari Lukas sendiri, kita melihat bahwa karya-karya Yesus itu sendiri sudah menuai banyak perhatian, banyak atensi dari beberapa pihak. Banyak orang mulai berdatangan, banyak orang mulai mengikuti Yesus, tetapi juga banyak pemimpin-pemimpin agama, terutama di sini adalah ahli-ahli Taurat dan juga kaum-kaum Farisi, itu mulai melihat-lihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus. Tak jarang karya-karya Yesus itu menuai kontroversi atau pertikaian dari orang-orang tadi. Karena apa? Karena yang ia lakukan, yang ia ajarkan bukan sesuatu yang biasa pada zaman itu, tetapi sesuatu yang mengusik kenyamanan dari banyak pihak, banyak aturan. Namun dalam setiap narasi kisah yang dituturkan oleh Lukas sendiri, ia memaparkan hal-hal yang mengajak orang untuk memahami lebih detail tentang tindakan dan tujuan dari karya-karya Yesus, bukan sekedar mengikuti aturan atau apa yang tertulis belaka. Dan latar belakang dari Injil yang baru saja kita dengar dari Lukas ini adalah murid-murid Yesus dan juga Yesus itu sedang melakukan perjalanan panjang. Dan mereka pada suatu hari Sabat berhenti sejenak di ladang gandum. Kita bisa membayangkan setelah perjalanan yang amat panjang, amat melelahkan, mereka memang butuh istirahat dan mereka memang istirahat. Tetapi keadaan manusiawi juga mengikutinya, yaitu rasa lapar. Tentu karena lapar, mereka kemudian memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya, dan memakannya. Maka beberapa orang Farisi kemudian mempertanyakan hal ini. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Apakah Yesus melanggar hari Sabat atau tidak? Permasalahannya bukan ya atau tidak, tetapi adalah apa relevansi atau hakikat dari Sabat itu sendiri. Karena ada aturan juga yang menyatakan memang hari Sabat itu hari untuk berhenti, tetapi memungkinkan juga untuk beberapa kondisi hal itu harus dijalankan. Misalnya orang dalam perjalanan panjang yang menyangkut hidup dan mati seseorang, orang boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Perdebatan mengenai Sabat seringkali terjadi dalam pelayanan Yesus. Dan perdebatan mengenai Sabat ini beberapa kali dilukiskan dalam Injil. Setelah perikop ini ada banyak hal
juga tentang hari Sabat yang dituturkan oleh Lukas. Bagi orang Farisi, Sabat adalah hari untuk berhenti dari segala kegiatan, segala pekerjaan, apapun itu. Hal itu mereka lakukan sebagai satu ungkapan syukur, ungkapan kesetiaan mereka pada hukum Musa. Aturan mengenai hari Sabat senantiasa mereka lakukan dan mereka wariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi ada satu hal yang seringkali mereka lupakan, yaitu tidak pernah dipertanyakan apa yang menjadi latar belakang dari hukum Musa tersebut dan apa hakikatnya, sehingga mereka bisa mengetahui kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dalam tanda kutip melanggarnya. Dan orang Farisi serta ahli Taurat hanya terfokus pada bagaimana untuk menaati hukum itu tanpa mempertanyakan tujuan, arah, ataupun kondisi-kondisi tertentu. Dan mereka terbuai hanya pada penegakan semata. Sehingga kadangkala kalau ada orang yang melanggarnya, mereka menilai orang itu salah dan patut dihukum tanpa mempertanyakan apa yang menjadi latar belakangnya. Poin inilah yang sebenarnya ingin disasar oleh Yesus sendiri, terutama dalam karya-karyanya. Maka kalau kita lihat latar belakang tersebut, kita bisa tahu permasalahan utama dari perikop ini bukan pada apakah Yesus melanggar hukum Sabat atau tidak, bukan itu, tetapi adalah apa yang menjadi relevansi atau hakikat dari hukum Sabat itu sendiri dan kemudian bagaimana itu diterapkan sehingga orang tidak hanya sekedar ikut-ikut aturan tanpa tahu tujuan. Maka dari situ kita bisa kemudian menafsirkan bahwa perikop ini mengajak kita untuk memahami makna dari hari Sabat yang sesungguhnya. Di catatan pertama, Yesus melalui ladang gandum bersama muridnya setelah perjalanan panjang. Dan murid-muridnya memetik bulir itu, mengisarnya, lalu memakannya. Maka hal itu mendapat celaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus menjelaskan makna dari hari Sabat itu sendiri. Ia tidak berhenti pada pemaknaan bahwa Sabat itu total tidak melakukan sesuatu, tetapi mengajak orang untuk berpikir dahulu, mengapa ada aturan seperti itu? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan orang tidak melakukan Sabat seperti aturan mereka? Dalam upayanya itu, Yesus terlebih dahulu mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat, tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud di waktu ia dan pengikutnya dahulu lapar? Mereka juga pernah mengambil dan makan roti sajian yang jelas-jelas tidak boleh mereka makan kecuali oleh imam. Itu ada dalam 1 Samuel 21, 1-6. Kisah ini ingin menuturkan bahwa aturan diadakan untuk kebaikan bersama dan kebaikan masing-masing pribadi. Dengan kata lain, manusia hidup bukan demi menaati aturan hukum. Maka dijelaskan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka inti yang hendak Yesus jelaskan di sini bahwa orang
tidak sepatutnya demi menjaga secara ketat aturan hukum atau untuk membuat aturan hukum itu bisa terlaksana sestrik mungkin, lalu tidak mengizinkan adanya perubahan sehingga orang lain dipersalahkan. Justru disitulah poin yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan kisah Daud. Yesus bukan ingin dia itu membela diri, tetapi ingin memasukkan orang Farisi dan ahli Taurat yang tentu itu sangat paham dengan bacaan-bacaan dari kisah Daud. Lalu dia mengatakan bahwa Daud dan pengikutnya mengambil roti sajian. Karena apa? Karena Daud sedang diburu hendak dibunuh Saul dan kelaparan terjadi, maka dia melakukan itu. Ada kondisi di mana menyangkut hidup dan mati seseorang, sehingga aturan itu menjadi tidak berlaku dalam kondisi tertentu. Maka inti dari Yesus ini adalah hendak menantang kehidupan keagamaan yang berkembang saat itu, yang dihasilkan tentu bukan bagi kebaikan orang, tetapi hanya demi menaati aturan atau hukum saja. Hal ini dilakukan Yesus agar dapat menyadarkan orang-orang zaman itu agar bertindak lebih daripada menaati saja atau ikut-ikut belaka. Seperti perkataan dalam Perjanjian Lama, hati yang bertobat barulah merupakan sebuah inti dan bukan murni untuk menyelesaikan ritual saja. Ritual hukum adalah sarana untuk sebuah hati yang bertobat, perubahan, transformasi, bukan sebaliknya. Dalam perikop ini, pelajaran atau kisah tentang hari Sabat sekali lagi menjadi fokus yang ingin diarahkan pada sesuatu yang lebih daripada apa yang tertulis, apa yang dilakukan turun-temurun. Dalam pembicaraan ini sekali lagi telah dinyatakan hari Sabat diadakan bagi manusia. Hari Sabat hendak membuat manusia mendapatkan kembali keindahan kehidupan seperti saat mereka diciptakan, secara khusus menghendaki umat Allah untuk menghormati kembali, menghargai kembali ciptaan. Sehingga ketika hari itu orang dapat berhenti sejenak mensyukuri karunia Tuhan dari penciptaannya sampai pada karunia kehidupan sekarang. Dan itulah sebenarnya maksud hari Sabat, mengapa mereka perlu berhenti dari kerjanya. Tetapi bukan untuk tidak melakukan sesuatu, tapi untuk mensyukuri karunia kehidupan. Maka dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Di sini disebutkan hari Sabat, hari ke-7, merupakan hari setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu. Menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan, segala ciptaannya itu adalah hasil karya yang sempurna, yang baik adanya. Dan hal itu perlu disyukuri. Itulah latar belakang mengapa adanya hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk syukur. Dan misnah, salah satu karya
keagamaan dari orang Yahudi sendiri menyebutkan bahwa inti hari Sabat adalah agar umat Allah itu mengingat kembali karya ciptaan yang begitu baik, sempurna. Maka dengan itu ia dapat melanjutkan karya dari Allah yang sudah dimulai secara baik adanya. Maka disitulah membuat orang yang memiliki kebutuhan dan orang yang kehidupannya rusak dapat memahami, menafsirkan ulang apakah inti kebenaran dari hari Sabat itu, agar mereka memiliki hati untuk kembali kepada rasa syukur, rasa yang dimana mereka mau untuk melanjutkan karya ciptaan, bukan sekedar total berhenti ketika melihat orang lain hampir mati. Apa relevansinya sebenarnya bagi kita semua, terutama untuk zaman ini? Aturan, hukum, atau apapun yang diciptakan itu memang penting, terutama dalam kehidupan bersama, dengan tujuan keselamatan bersama dan pastinya keselamatan pribadi. Dan kita memang perlu untuk mematuhinya. Namun Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap lebih daripada menaati, yaitu kita perlu untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari hukum, aturan, atau apapun yang tertulis, atau tradisi juga bisa, dan latar belakang dari itu semua. Mengapa? Karena bila kita tidak memahami sampai pada titik itu, kita bisa salah-salah, terutama dalam bertindak, terutama dalam menilai semena-mena orang lain yang mungkin tidak melakukannya. Ataupun kita bisa menganggap orang lain itu sebagai suatu musuh atau ancaman karena tidak melakukan hal yang sama. Itu bahayanya. Dengan kata lain, bacaan Injil hari ini sesungguhnya mengajari kita bukan untuk melanggar hukum atau aturan demi kebaikan bersama. Bukan itu. Tetapi di sini sabda Yesus ingin mengajak kita lebih daripada ikut-ikutan dan ingin menyatakan pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hukum tersebut atau aturan tersebut dengan tahu pertama-tama tujuannya apa. Yang kedua adalah kondisi-kondisi macam apa yang memungkinkan bahwa hukum itu dalam tanda kutip bisa tidak dilaksanakan. Karena kalau kita tidak sampai itu, sekali lagi bahayanya kita bisa menjudge, menilai orang lain secara parsial, hanya satu sudut pandang saja dan kehilangan arah ketika kita mau melangkah. Ada satu cerita singkat yang pernah saya baca, saya kira dari Anthony de Mello, dan mungkin sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik pernah membacanya ataupun mendengarkannya. Ceritanya tentang kucing di suatu biara. Pada suatu hari, sekelompok biarawan sedang berdoa. Ada kucing di luar tempat doa tersebut mengeong-ngeong karena kelaparan. Karena itu, seorang pemimpin itu berhenti sejenak dari ibadat tersebut, lalu keluar, lalu merantai kucing tersebut dan menempatkannya di dalam kapel serta memberikannya makan. Hal itu berlanjut terus-menerus.
1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Maksud awal dari pemimpin tersebut adalah memberi perhatian pada kucing tersebut. Setelah itu pemimpinnya berpindah. Dan ketika pemimpinnya berpindah, dalam tanda kutip, tradisi tersebut masih berlangsung. Dan kucing tersebut suatu hari mati. Karena mati maka dikubur dan lain-lain. Hari berikutnya ada salah seorang anggota yang waktu berdoa bersama kebingungan. Karena biasanya ada kucing di dalam kapel yang diberikan makan, yang dirantai di situ. Tetapi pada suatu hari tidak ada kucing itu. Lalu mereka akhirnya memutuskan untuk mencari dan membeli kucing, lalu menempatkannya di dalam kapel untuk diberikan makan saat berdoa. Suatu hari seorang pemimpin itu berkata kepada seorang itu, "Apa yang kamu lakukan dengan kucing itu?" Loh, seperti halnya dulu ada tradisi bahwa ketika kita berdoa harus ada kucingnya di dalam kapel dan dia harus makan. Lalu seorang pemimpin ini hanya berhenti sejenak dan tertawa karena melihat bahwa anggota ini hanya ikut-ikutan saja. Padahal niat awal dari pemimpin sebelumnya adalah agar kucingnya karena kelaparan diberi makan. Cukup itu, bukan sebuah tradisi yang ketika berdoa harus ada kucing di dalam kapel. Saudari dan saudara terkasih, kita semua memiliki aturan, tradisi yang terus-menerus diwariskan. Tetapi bila kita tidak mengetahui tujuan, arah, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang menjadi latar belakangnya, kita bisa salah-salah dalam melangkah. Maka baik kalau kita pun dapat terus untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran Yesus hari ini, yaitu tahu tujuan, latar belakang, dan arah dari sebuah aturan. Sebagai kesimpulan dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Bila kita cermati bacaan-bacaan hari ini memberikan pesan nyata kepada kita untuk pertama-tama bersyukur. Bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Dan rasa syukur itu perlu mendasari sikap dan tindakan kita, terutama untuk memandang orang lain atau sesuatu bukan sebagai hanya diriku yang paling benar, tetapi ini untuk kebaikan bersama. Dan rasa syukur tersebut bisa menjadikan alas yang baik, terutama untuk melihat apa yang menjadi tujuan dan hakikat hidup kita. Dengan rasa syukur ini, terutama kita dalam masa-masa sulit seperti sekarang, kita perlu untuk menilai orang lain itu bukan sebagai pertama-tama ancaman, musuh, tetapi sebagai sahabat, kolaborator dalam melanjutkan karya Allah di dunia. Saudari dan saudara terkasih, semoga Allah senantiasa menyertai dan memberkati langkah baik dari kita semua untuk bekerja sama dan bersikap rendah hati. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa dan berkat dari Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan kami bersyukur atas segala karunia kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami percaya Engkau akan menyertai, membimbing, menerangi hati dan budi kami,
terutama untuk bersikap bijaksana dan rendah hati dalam hidup ini. Bapa, kami berikan seluruh hari kami kepadamu dan kami percayakan segala hari kami dalam penyelenggaraan tangan-Mu. Semoga persembahan kami ini bisa menjadi buah yang berharga, terutama dalam karya-karya-Mu di dunia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara terkasih senantiasa dilindungi, diberkati, dan disertai oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli.